Shalom, selamat sore. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Sore ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita lanjutkan, yang kita sudah
kamu taat aja lakukan perintahnya, dompet kempes jadi kembung, tebal dompetmu nanti. Jadi ada kepercayaan yang salah, semua diukur dari uang, dari harta, dari kekayaan. Dan akhirnya mereka, ya tadi balik lagi kenapa budak tadi di awal di atas yang dimunculkan, karena mereka berpikir, wah sial itu budak itu, waduh kalau jadi budak itu nggak punya apa-apa, miskin, wah ini kena kutuk, ada yang salah. Nah akhirnya di counter, berusaha dibalikkan kepada kebenaran. Yang pengen kaya justru akan terlilit oleh hawa nafsu dan berbagai macam yang membuat mereka bisa mengalami kecelakaan, menenggelamkan dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena ayat 10 berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kaya nggak salah, tapi cinta uang itu yang salah. Beberapa orang memburu uang, akhirnya menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya berbagai-bagai duka. Nah kemudian ayat yang ke-17 diberitahukan kepada Timotius untuk memperingatkan orang-orang kaya. Dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan sombong karena kekayaan, karena uangnya, karena jabatannya, karena hartanya, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, nggak pasti seperti kekayaan. Wow, Alkitab mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan, uang kita, kekayaan, harta kita itu nggak pasti. Kalau tiba-tiba resesi ekonomi, kalau tiba-tiba pandemik lebih mengerikan dari corona terjadi, uang pun nggak ada guna. Kekayaan tak tentu sifatnya. Jadi bagaimana dong? Orang kaya tetap harus punya hati yang dikatakan berikutnya 17, melainkan berharaplah kepada Allah, yang dalam kekayaan Allah, kekayaan surga, kekayaan kemuliaannya, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Wow, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini. Apapun yang Tuhan percayakan, tadi asal ada pakaian dan makanan cukup, kita bisa tetap bahagia, dinikmati. Ada orang yang mungkin sudah nggak tahu berapa banyak uangnya di bank, tetap aja nggak bisa menikmati kehidupannya. Nah ini yang diingatkan kepada jemaat di pelayanan Timotius untuk jangan terikat oleh uang. Dan kemudian dikatakan ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Justru kalau kita diberkati banyak, berarti ada benih yang banyak untuk kita tabur. Kita kaya dalam kebajikan, kita suka menolong orang-orang yang kekurangan, kita memberi orang-orang miskin, membagikan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Yang penting kita udah cukup. Kelimpahan-kelimpahan itu bukan untuk foya-foya dan hanya untuk malah menjadi mirip dengan dunia ini, sombong, pamer dengan kekayaannya. Enggak, justru katanya hatinya malah penuh dengan hati untuk diberkati, untuk memberkati orang lain. Dan ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Karena orang-orang kaya perlu diingatkan, kehidupan kita yang sebenarnya adalah waktu kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak raja di Yerusalem baru, di kerajaan Allah, di mana semua kita, entah kita budak di dunia ini, entah kita pembantu di rumah ini, operator di dunia ini, bos di dunia ini, apapun status kita, dokter atau tamat SD, tamat kuliah, apapun, siapapun engkau, kalau engkau sudah menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau disebut anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Karena itu ekspresikan selama engkau menjalani kehidupanmu di dunia ini selayaknya anak-anak raja yang tidak bisa diukur oleh dunia ini, yang tidak bisa dinilai oleh dunia ini. Engkau tetap punya mental lebih dari pemenang. Engkau hidup bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Haleluya. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.